Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sofia dari kelompok 1 untuk statistika 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan di modul ini, yaitu modul mengenai ANOVA. Nah, yang dimana di sini kita sudah ada untuk soalnya itu, yaitu ada dua soal, yang dimana soal pertama itu eh, ada PT Osik Jaya yang merupakan perusahaan manufaktur botol plastik yang memiliki 4 shift produksi. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah produk cacat yang dihasilkan setiap shift produksi. Pengamatan dilakukan selama 5 hari dengan data jumlah produk cacat unit sebagai berikut. Kemudian ini di sini ada tabel informasi mengenai jumlah produk cacatnya di tiap-tiap shift dan kita disuruh untuk menggunakan ANOVA satu arah dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05 untuk menentukan apakah terdapat perbedaan jumlah produk cacat antar shift produksinya. Nah, di yang soal kedua ini ada PT Evalion Pack yang merupakan perusahaan manufaktur kemasan plastik. Dalam proses produksi, perusahaan menggunakan beberapa jenis material plastik dan menerapkan variasi suhu cetakan. Nah, si manajemen ini ingin mengetahui apakah jenis material, suhu cetakan, serta interaksi keduanya berpengaruh terhadap jumlah produk cacat per unit. Nah, kemudian di sini kita disuguhkan tabel mengenai jenis materialnya, ada PP, PL, HDPE, kemudian juga suhu cetakannya dimulai dari 180 derajat Celcius hingga 220 derajat Celcius. Nah, kita disuruh untuk menggunakan analisis ANOVA dua arah pada tingkat signifikansi 5%. Tentukan bagaimanakah kesimpulan efek utama dan interaksi antar variabelnya itu. Kita sudah ada di RStudionya, yang dimana sebelumnya kita harus menentukan terlebih dahulu hipotesisnya. Jadi untuk hipotesis soal yang pertama itu bahwa H0 itu tidak terdapat perbedaan rata-rata jumlah produk cacat pada setiap shift produksi dan juga H1-nya terdapat perbedaan rata-rata jumlah produk cacat pada setiap shift produksi. Nah, dari situ kita bisa langsung mengerjakan si soal satunya ini. Di sini kita menginstalasi package-nya terlebih dahulu. Kita harus start lagi aja. Kalau sudah successfully unpack, kita bisa langsung mengaktifkan package-nya. Nah, kalau setelah seperti ini, kita bisa langsung menginput data Excel-nya agar dia membaca Excel yang sheet yang pertama. Dan selanjutnya kita harus memastikan variabel faktor dan dependennya. Setelahnya kita langsung menguji homogenitas si variannya ini. Nah, karena nilai p-value-nya itu 0,9388 dan lebih besar daripada si 0,05, maka H0-nya itu gagal ditolak alias diterima. Kemudian kita bisa langsung menguji normalitasnya. Yang dimana di sini p-value-nya itu 0,314, itu juga lebih besar juga dari 0,05, maka artinya itu si datanya itu eh, berdistribusi normal. Kemudian juga di sini kita bisa langsung untuk menyusun model anak satu arahnya ini. Nah, di sini sudah ada ini responnya untuk jumlah produk cacatnya yang di mana F hitungnya itu sebesar 31,56 dengan P value sebesar 5,83 kali 10 pangkat 7. Kita lanjut ke soal nomor 2 yang dimana di soal nomor 2 ini untuk hipotesisnya itu lumayan banyak. Jadi untuk hipotesis yang efek utama jenis materialnya itu bahwa H0 itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari jenis material terhadap jumlah produk cacat, sama H1-nya itu terdapat pengaruh yang signifikan dari si jenis materialnya ini terhadap jumlah produk cacatnya. Nah, terus lanjut lagi ke variabel berikutnya yaitu suhu cetakannya, yang dimana H0-nya itu eh, bahwa dia ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari suhu cetakan
terhadap jumlah produk cacat. Kemudian juga H1-nya itu terdapat pengaruh yang signifikan dari suhu cetakan terhadap jumlah produk cacatnya. Nah, dari situ ada lagi variabel selanjutnya yaitu si interaksi jenis material dan suhu cetakannya itu di H0 yang di H0-nya itu bahwa tidak terdapat interaksi yang signifikan antara jenis material plastik dan suhu cetakan terhadap jumlah produk cacat dan hasilnya itu terdapat interaksi yang signifikan antara jenis plastik dan suhu terhadap produk cacat. Nah, dari situ kita bisa langsung mencoba untuk menyelesaikan soal nomor yaitu kita menginput datanya dulu. Setelahnya kita bisa langsung mendefinisikan si faktor dan variabel dependennya masing-masing. Ada jenis material, suhu tekanan, dan juga produk cacat. Nah, di sini kita melakukan uji Leventhal test lagi. Yang dimana di sini muncul bahwa si levelnya itu satu yang tentunya itu tuh lebih besar daripada 0,05, maka artinya itu H0 diterima yang berarti tidak terdapat perbedaan varian yang signifikan antar kelompok kombinasi jenis material plastik dan suhu cetakan. Kemudian kita beralih ke si uji normalitasnya. Nah, di sini 0,8914 itu merupakan si p-value-nya yang tentunya sama lagi, lebih besar lagi dari 0,05 yang artinya datanya itu berdistribusi normal. Ini langsung ke penyusunan model ANOVA dan ANOVA dua arah. Putaran lagi. Nah, di sini sudah ada responnya untuk produk cacat, di mana itu ada beberapa variabel seperti jenis, suhu, serta variabel interaksi antara si jenis dan suhunya ini yang dimana F hitungnya itu ada di 36 dan juga si P-nya itu yang dua ada di 5,12 kali 10 pangkat 7 dan juga yang satunya lagi itu ada di angka 1. Mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan mengenai bagaimana caranya menyelesaikan si permasalahan ANOVA ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi